Wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang dingin ini, di hari yang ke-16 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1434 Hijriah. Allah masih berikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, berikan kita kesehatan, berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama kembali ke masjid ini dalam rangka melakukan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian sirah An-Nabawi. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada musuh kita, tentang kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalannya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang haji Nabi Muhammad SAW. Dan diketahui bahwa Rasulullah SAW melaksanakan haji di akhir tahun, di mana Rasulullah SAW setelah tahun tersebut diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-10. Maka mengapa hal itu terjadi sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah dan dengan sanad yang hasan, qala Rasulullah SAW, man arada hajja falyata'ajjal fa innahu qad yanqadhu al-marid wa tadillu ad-dallah wa ta'radu al-hajah. Barang siapa yang melakukan haji maka hendaklah ia menyegerakannya. Jadi tidak menunggu-nunggu. Kalau masih muda jangan tunggu sampai tua. Kalau sehat jangan tunggu sampai nanti aja kalau udah sakit-sakitan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bisa jadi penyakit itu datang ketika kita sedang sehat. Nanti sajalah. Banyak orang-orang yang masih muda, mereka masuk rumah sakit. Ada yang terkena stroke. Baru saya dengar ada yang terkena stroke 36 tahun, 37 tahun terkena stroke. Masih muda sudah asam urat atau penyakit-penyakit yang lebih parah. Maka Rasulullah menjelaskan hal tersebut. Yang kedua adalah watadillu dhallah, dan bisa jadi kendaraan itu di sini adalah kesasar, dalam arti hilang, atau kalau dalam konteks sekarang bisa jadi keadaan kendaraan baik itu di atas udara ataupun di atas laut mengalami gangguan. Misalnya ada peperangan atau bahan bakar yang mahal, atau misalnya pesawat yang kualitasnya tidak bagus, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan perjalanan haji itu semakin susah. Ya, alhamdulillah pada zaman ini orang haji pakai pesawat terbang. Dulu orang haji pakai laut, dan itu bisa 2 bulan atau lebih, 3 bulan. Jadi situasi ini bisa berubah suatu waktu. Kita nggak tahu ya, apalagi sekarang Syria sedang masih digoncang Mesir dan seterusnya. Bahkan ada yang memprediksi tidak akan terjadi perang dunia ketiga dan seterusnya. Jadi kita menyegerakan. Kemudian Rasulullah terakhir mengatakan wa ta'rudul hajat, dan keadaan keperluan itu datang. Keperluan datang. Kalau kita tidak menyegerakan haji, mungkin ada hal-hal yang ingin kita lakukan atau kita prioritaskan, nikahin anak, nanti nyekolahin anak, kemudian yang lain-lainnya, sehingga haji selalu tidak menjadi prioritas. Kalau sudah begitu maka kita tidak akan sampai ke Baitullah karena kita tidak memprioritaskan ibadah haji tersebut.
Sedangkan ibadah haji itu adalah rukun yang kelima dari rukun Islam. Maka jawabannya adalah mengapa Rasulullah mengakhirkan haji, ya. Sedangkan ketika Allah memerintahkan bukannya alal faul atau alat tarafi, ya, atau boleh diakhirkan, maka jawabannya adalah bahwa Rasulullah tidak melakukan haji sampai kondisi Mekah stabil. Karena sebelum Fathu Makkah, ya sudah kita jelaskan Fathu Makkah ceritanya, kondisi Makkah ya, masih dalam kendali atau masih dalam kekuasaan orang musyrik. Maka Rasulullah menunggu waktu yang tepat agar mampu melakukan haji dengan sebaik-baiknya. Begitulah kalau kita ketika melakukan haji, melakukan perjalanan atau ingin keluar, kalau kondisinya tidak kondusif atau terjadi perang atau bahkan penganiayaan, maka kita mengakhirkan daripada kita tidak selamat atau masuk dalam perangkap ya, penganiayaan dan kezaliman pada negeri tersebut. Maka Rasulullah SAW berniat untuk melakukannya, dan beliau memberi kabar tentang hal itu dan pergi haji tahun ini, tahun ke-10. Maka datang ke Madinah banyak orang ingin haji bersama Rasulullah SAW. Jadi ingin bareng dengan Rasulullah, karena inilah disebut dengan Hajjatul Wada'. Jadi haji perpisahan bukan berarti ada haji pertama, haji kedua, tidak. Haji perpisahan adalah maksudnya haji di mana pada tahun tersebut Rasulullah SAW ya, setelah akhir tahun dan masuk tahun selanjutnya, Rasulullah tidak akan ketemu lagi dengan Dzulhijjah atau bulan-bulan haji tahun, karena Rasulullah telah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala pada Rabiul Awwal. Itu arti Hajjatul Wada', ya. Haji perpisahan artinya Rasulullah tidak bertemu lagi dengan umatnya pada tahun depan ya, di waktu yang sama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya kepadanya Subhanahu wa taala. Diceritakan ada 50.000 orang yang hadir ketika Hajjatul Wada'. Jadi sangat banyak. Ya. Dan tidak ada orang yang tidak ingin untuk dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW. Dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang ada pembimbing haji, ada ketua rombongan dan lain-lainnya, maka Rasulullah adalah atau ada Amirul Hajj. Rasulullah adalah Amirul Hajj seluruh umatnya pada tahun tersebut. Rasulullah meninggalkan Madinah pada tanggal 25 Dzulqa'dah ya, tahun ke-10. Tanggal 25 Dzulqa'dah tahun ke-10. Jadi antara Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah, nanti mulai lagi hari Tarwiyah 8, masih ada waktu sekitar 13 hari sampai hari Tarwiyah. Dulu saya haji masih kira-kira tanggal 20 Dzulqa'dah. Jadi masih lama antara sampai di Makkah itu 20 Dzulqa'dah. Jadi dari 20 Dzulqa'dah ke 8 Dzulhijjah masih ada 18 hari. Masih lama. Dan kita rata-rata hajinya tamattu. Kemudian Rasulullah pergi bersama rombongan setelah zuhur sehingga sampai Dzulhulaifah. Maka Rasulullah mandi untuk ihramnya dan memakai wangi-wangian.
dan memakai pakaian dan atasan dan bawah. Jadi jangan salah bahwa memakai uangnya itu sebelum memakai pakaian, sebelum berniat ihram. Tapi kalau sudah ihram, sudah pakai pakaian, baru pakai uang niat, itu yang salah. Ataupun sebelum niat ihram, itu yang salah. Jadi uang-uangnya dulu, baru pakai pakaian. Kemudian Rasulullah membawa hewan sembelihan, dan Rasulullah berniat haji qiran. Rasulullah niatnya qarinan. Tentunya di sini ada ikhtilaf antara ulama, apakah Rasulullah hajinya qarin atau hajinya tamattu. Apa perbedaan haji yang qiran dan haji tamattu? Kalau haji qiran itu niat haji dan umrah dengan bersamaan. Dengan bersamaan. Sedangkan haji yang tamattu itu niat umrah terlebih dahulu. Jadi kalau kita Indonesia rata-rata hajinya tamattu, datang ke tanah suci, melakukan ibadah haji, ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Sedangkan yang hajinya qiran atau ifrad, yang qarin atau mufridan, itu tidak tahallul setelah sa'i, kan, tapi tetap pada ihramnya sampai hari ke-10. Kemudian melanjut perjalanan dan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik itu artinya kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kami memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan kekuasaan tidak ada sekutu bagimu. Jadi yang namanya haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang kita, ini saya dipanggil atau tidak ya? Saya belum dipanggil. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Jadi orang yang telah memiliki kemampuan jangan ditunda-tunda atau diakhirkan ibadah haji dengan alasan saya belum dipanggil. Kalau panggil kuota ya, tapi kalau panggil Allah padahal dia mampu, saya belum betul. Kapan betulnya? Saya masih malas sholat. Nanti aja kalau sudah rajin sholat. Kapan? Saya masih malas berinfak. Nanti saja kalau sudah rajin infak. Kapan? Justru ketika ada kemampuan untuk melakukan haji, maka perbaikilah diri dan lakukanlah ibadah haji. Ya, seperti itu. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis sahih dengan jalan-jalannya di Majmu' Turuq, qala sallam al-hujjaj wal 'ummar wafdullah. Jadi orang yang haji dan orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari tamu Allah. Kalau kita mungkin pernah menjadi tamu wali kota, kapan ya? Wali kota atau bahkan presiden, kita merasa bangga pernah bertemu presiden, pernah bersalaman, pernah mendapatkan penghargaan. Apalagi menjadi tamu orang besar, raja, maka itu tidak ada apa-apa dibandingkan kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhuyufur Rahman, ya. Allah mempertamukan kita, ya. Allah jadikan kita sebagai tamunya, di mana
di rumahnya, ya. Di rumahnya ke tanah suci di masyair, tempat-tempat manasik haji. Ya. Jadi sama Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, nadahum fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan itu sehingga lafaz talbiyah itu labbaik. Ya, labbaik, ya. Kalau orang sebagian orang tahu labbaik, ya. Artinya ya. Labbaik itu artinya ya, aku memenuhi panggilanmu. Kalau bahasa Mesir, iya, atau na'am. Ini labbaik, kami memenuhi panggilan. Kemudian apa balasan bagi orang yang memenuhi panggilannya? Wasaluhu fa'ata. Ketika mereka menemukan Allah, maka mereka minta Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Allah memberikan apa yang mereka minta. Ya. Jadi kalau kita memahami keutamaan haji, salah satunya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Dan kisah itu terjadi dan banyak buktinya. Ada seorang bapak yang dia cacat, ya, tidak bisa jalan dan dia harus dituntun dengan kursi roda. Suatu hari bapak ini nonton TV bersama anaknya dan melihat di tayangan TV ada Ka'bah dan orang-orang tawaf. Ya. Tawaf terus tawaf. Tidak ada satu bangunan pun yang tidak ada satu bangunan pun yang tidak lepas dari tawaf kecuali Ka'bah. Cuman Ka'bah yang tidak sedetik pun kosong dari tawaf. Orang terus tawaf sampai hari kiamat. Dan apabila luar angkasa ini NASA melihat bumi ini cuman ada satu titik yang ia bercahaya, bersinar. Ketika dicari di mana, dilihat ya, ternyata itu adalah Ka'bah. Yang lain gelap. Ketika bapak itu melihat orang-orang tawaf dan dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan cacat, kakinya tidak bisa berjalan, maka ia mengatakan kepada anaknya, wahai anak, saya ingin mengunjungi raja di rumahnya. Maka anak mengatakan, wahai bapak, raja yang mana? Kata bapak, raja yang mana? Apa yang kau maksud bapak? Kata bapaknya, aku ingin mengunjungi Allah di rumahnya. Aku mau haji. Kata anak, bapak, kau tidak bisa haji karena kakimu sakit. Ya, kamu dalam keadaan seperti ini tidak mampu untuk melakukan haji dalam keadaan sakit. Kemudian kata bapaknya, kita punya uang. Kenapa kita tidak bisa? Kalau perlu kita sewa pesawat terbang. Punya uang, mampu. Akhirnya bapak dan anak tersebut pergi haji, ya, berdua, dan ketika sampai di Baitullah, si anak memajukan bapaknya, mendekatkannya ke Ka'bah, dan ketika itu anak tersebut melepaskannya, sehingga bapak di situ, bapaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti-henti ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang dia minta, apa doanya? Ya Allah, jangan kau keluarkan aku dari rumahmu kecuali aku telah berjalan dengan kakiku atau aku mati di tanah suci. Ya Allah, jangan kau keluarkan aku dari rumahmu kecuali aku berjalan dengan kakiku atau aku mati di sini. Itu doanya, itu saja yang bapak ini ucapkan, ya. Ia berdoa sambil menangis dan
itu saja itu diulang ya, sehingga karena kecapean bapak ini pingsan, tidak sadarkan diri, dan ketika pingsan bapak ini bermimpi. Dalam mimpinya datanglah seseorang yang tidak dikenal dan bercahaya. Seorang ini mengatakan, wahai bapak, bangunlah, bangunlah dan berjalanlah. Diulang ya Pak, wahai bapak, bangunlah dan berjalanlah. Kemudian bapak itu sadarkan diri dan dia kaget terbangun, dan kemudian bapak itu berjalan dengan cepat dan meninggalkan kursi rodanya. Jadi itu adalah keutamaan orang yang melakukan haji. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya hanya dalam hitungan 1 jam. Dari mulai tadinya cacat, kemudian Allah memberikannya kesehatan, ya, tanpa pergi ke dokter, tanpa dioperasi, ya, hanya dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya di Baitullah. Apabila ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengijabah. Subhanallah. Kemudian ketika mengucapkan lafaz talbiyah ini, ya, ketika sudah dekat dengan Mekah dan turun atau menginap di Dhituwal dekat dengan Mekah pada malam Ahad, hari keempat dari Dzulhijjah. Jadi karena perjalanan dulu, ya, menggunakan unta atau kuda. Berapa hari? Dari hari 25 ke hari keempat. Berarti 9 hari. Coba ya. Kalau sekarang dari Madinah ke Mekah berapa jam? Ya? 8 jam pakai mobil, ya, pakai bus. Kira-kira berapa ratus meter? Berapa ratus kilometer? 450, ya, hampir 500 kilometer. Ya, dulu tidak ada bus. Rasulullah menggunakan kendaraan, dan itu berhari-hari. Kemudian salat subuh di Dhituwal dan mandi, kemudian masuk Mekah pada malam hari dari atas, ya, karena Mekah dari atasnya itu maksudnya karena Mekah itu dia sistemnya seperti lembah. Sekarang sedang direnovasi. Ini sedang direnovasi. Jadi bangunan-bangunan yang di atas itu dihancurkan, dibikin halaman atau di perlebaran dari Masjidil Haram, baik di sebelah timur atau sebelah barat, jadi di semua sisi. Ketika masuk Masjidil Haram, Rasulullah tawaf di Baitullah, ya, juga lembaran, dan setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah, dan tidak tahallul dari ihram. Berarti Rasulullah hajinya qarin, dan beliau membawa sembelihan al-hadi. Kemudian memerintahkan sahabat yang tidak mempunyai haji, yang tidak mempunyai sembelihan, untuk menjadikan ihramnya umrah, artinya tamattu. Ya. Jadi ada berbeda. Apakah haji yang paling afdal atau ifrad? Ada yang bilang qarin, karena Rasulullah qarin. Ada yang bilang tamattu. Kenapa tamattu? Karena Rasulullah walaupun qarin tapi memerintahkan sahabatnya yang tidak punya al-hadiyah, tidak punya sebelum untuk melakukan tamattu. Ya. Namun kita kebanyakan orang Asia Tenggara itu melakukan hajinya tamattu. Bahkan Mesir pun mengambil haji tamattu karena itulah yang dianggap paling mudah, ya. Kalau hajinya qarin, kalau ini hari keempat, ya. Jadi selangnya cuma hari keempat sampai hari ke-8 cuma 4 hari. Kalau misalnya ada bapak atau keluarga bapak sudah berangkat sekarang, kemana dulu? Oh, ke Madinah dulu, ya. Dulu saya misalnya tanggal 20 Dzulqa'dah sampai di Mekah itu langsung ihram, ya. Dari Rabit, ya, di atas kapal laut sudah ihram, masuk
Jeddah sudah dalam keadaan ihram, langsung dari Jeddah ke Mekah hanya sekitar kurang dari sejam, langsung masuk ke Sidratul Tawaf sa'i ya. Kalau saya hajinya qarin ya, atau ifrad, maka saya tidak melepaskan baju ihram itu ya, tidak tahallul sampai hari ke-10. Bayangkan berapa hari? 20 hari. Karena sekarang perjalanan cepat ya. Itu kebanyakan orang Asia Tenggara. Tapi kalau orang India ataupun orang Pakistan, maka saya banyak lihat ya, semenjak saya datang tanggal 20 terus sampai hari ke-8 banyak yang tetap pakai baju ihram. Cuman karena mungkin tidak mandi ya, jadi bau gitu ya. Jadi ihram berhari-hari, puluhan hari. Kemudian mereka yang tamattu ketika tawaf kemudian sa'i kemudian tahallul. Dan Nabi SAW menetap ya, di Mekah 4 hari ya, dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, pada hari Kamisnya, yaitu hari ke-8, yaitu hari Tarwiyah, Rasulullah dengan orang yang haji bersamanya menuju Mina. Dan sholat di Mina itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar. Ya, fajar hari ke-9. Kemudian maka qalilan ya, kemudian diam sejenak sampai matahari terbit. Kemudian diperintahkan untuk membuat qubbah, tenda di Namirah dekat dengan Arafah, tapi bukan Arafah ya. Maka Rasulullah berjalan sampai di Namirah. Ketika matahari sudah tergelincir matahari, barulah Rasulullah memerintahkan kendaraannya Al-Qaswa, untanya untuk ya pergi dari situ menuju ke Batni Wadi ya, yaitu lembah daripada Arafah. Jadi Rasulullah di mana? Di lembah Arafah ya. Bukan di Jabal Rahmah. Sebagian kita meyakini kalau di Jabal Rahmah itu mempunyai keistimewaan ya, salah satunya dapat jodoh ya, atau nanti anaknya cepat dapat jodoh. Enggak ada ya. Jadi tidak ada kekhususan dimanapun di tempat selama di Arafah itu adalah Arafah. Jadi tidak ada khusus kalau naik Jabal Rahmah pahalanya sekian, atau nanti dapat jodoh, atau anaknya dapat jodoh, tidak ada. Atau dia sudah tidak menikah ketemu jodoh lagi misalnya ya, karena kenalan. Jadi tidak ada. Bahkan Rasulullah di Batni ya, di lembahnya ya. Bukan di bukit tersebut ya. Bukit tersebut ya, tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan bukit yang di Indonesia. Bukit, kalau kita dengar kata gunung di Indonesia itu ya seperti Gunung Salak, gunung ya, kalau bukit ya, kalau kita seperti ini, dataran tinggi seperti itu, tidak terlalu besar. Kemudian ribuan orang, puluhan ribu ada di sana. Rasulullah khutbah dan menjelaskan dasar atau prinsip-prinsip Islam. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ya, hadisnya sangat masyhur. Ya, sungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian adalah haram atas kalian. Ya, tidak boleh darah kalian ya, ditumpah darahkan. Tidak boleh terjadi peperangan, pembunuhan sama kalian. Ya, yang kita lihat sekarang kebalikannya, orang Islam saling bunuh. Harta kalian adalah haram atas kalian. Tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri, tidak boleh dimalingi, tidak boleh korupsi, sama saja. Ya, jadi koruptor itu sama dengan maling, itu sama-sama mencuri. Cuma bedanya kalau koruptor berdasi, kalau maling tidak pakai dasi.
Orang maling tidak pakai dasi, perampok tidak pakai dasi, pakai tutup kepala. Kadang juga nggak pakai tutup kepala. Tapi kalau koruptor yang triliunan itu pakai dasi, itu bedanya. Tapi kedua-duanya sama adalah mencuri, karena mengambil yang bukan haknya. Nah, ini ditekankan oleh Rasulullah bahwa harta kalian adalah haram, tidak boleh diambil tanpa haknya. Kemudian harga diri kalian adalah haram. Harga diri sebagai muslim haram. Tidak boleh kita merampas harga diri orang lain, perzinahan atau misalnya perselingkuhan, itu adalah haram. Haramun alaikum. Seperti haramnya hari ini di bulan ini dan di negeri ini. Rasulullah menjelaskan bahwa apa yang terjadi yang berkaitan dengan jahiliyah tahta qadamai mawdu' telah diletakkan, telah ditinggalkan. Wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah, dan darah jahiliyah telah diletakkan. Kemudian dijelaskan bahwa darah yang pertama kali yang ditinggalkan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Harith, yang ketika itu disusui di Bani Sa'ad dan dibunuh oleh kabilah Hudzail. Riba juga seperti Rasul tekankan, maudhu', ditinggalkan. Dan riba yang pertama kali yang ditinggalkan riba Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dulu ada riba. Terus sekarang ada riba, maka kembali lagi seperti jahiliyah. Itu pesan Rasulullah SAW. Jadi darah itu jiwa, harta yaitu tidak mengambil tanpa haknya, harga diri yaitu tidak merampas kehormatan orang, ataupun harga diri sebagai muslim dirampas. Kemudian riba, kemudian fattaqullah fil nisa, kemudian yang kelima adalah perempuan. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga perempuan. Kalau kita punya anak perempuan harus lebih perhatian lagi, lebih daripada anak laki-laki. Walaupun kedua-duanya sama-sama anak, tapi anak perempuan beda, Kalau anak laki-laki dia pulang dari kerjanya malam, mungkin kita tidak terlalu khawatir. Kalau anak perempuan kita khawatir. Kalau jalan kemana-mana, anak laki-laki kita biarin cowok ini. Kalau perempuan tidak ada yang menamai kakaknya atau mahramnya, maka kita khawatir. Terlebih pada zaman ini. Fattaqullah fil nisa. Dan itulah kenyataannya bahwa perempuan pada zaman ini banyak yang menyimpang. Ada kontes Miss World, jadi kecantikan dunia. Tadinya mau disentuh tapi nggak jadi. Mungkin takut kedua. Jadi kontes Miss World itu ukurannya adalah fisik. Kalau ada orang pinter, kemudian bisa bahasa Inggris, bisa menguasai ilmu banyak, kemudian baik, tapi kalau dia cacat, apakah dia masuk Miss World? Nggak bisa, Misalnya tangannya cacat gitu atau kakinya satu cacat, mukanya jelek. Jadi ukuran daripada Miss World itu adalah fisik, adalah fisik. Ternyata ada lagi kontes lagi, kontes Muslimah World, Tapi tetap itu ada unsur kecantikannya, walaupun di situ ada baca Qur'annya dan lain-lainnya. Tapi tetap itu menjadi barometer, Jadi fattaqullah fil nisa. Jangan sampai anak-anak perempuan kita menjadi korban arus modern. Karena pergaulan tersebut.
banyak dulu orang yang baik karena pergaulan dia berubah. Ya, ada satu cerita mana seorang pemuda yang dia waktu SMP SMA-nya rajin ke masjid, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian ketika masuk universitas, ketika masuk pendidikan tinggi, ia berubah. Ia melakukan hubungan yang haram, hubungan bersama perempuan, kemudian narkoba, sehingga suatu hari dia terkena HIV. Datang kepadanya, bisa seperti ini. Setahu saya kamu orang baik, tidak terlihat di mukanya jahat, ya. Karena tahu orang tersebut, ya, tetangganya bahwa dia itu orang baik dulu, tapi baru berubah ketika masuk kampus, ya. Jadi perubahan itu bisa sangat cepat. Bisa jadi yang dulu SD, SMP, SMA-nya baik, tapi karena pergaulan di kampus bisa merubah orang 180 derajat. Nggak tanggung-tanggung kena virus HIV atau terkena AIDS. Kalau begitu. Jadi fattaqullah fin nisa, ya. Jadi kalau kita mau memasukkan anak kita di kampus, dipilih-pilih dulu, ya, apakah di kos atau tidak kos, apakah lingkungannya baik atau tidak baik, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman dan seterusnya. Kata Rasulullah, karena engkau mengambil mereka, ya, bi kalimatillah, fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Atau fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi engkau mengambilnya dengan amanillah. Jadi tidak main-main ketika kita menikahkan, kita sebenarnya telah mengambil, ya, sumpah, perjanjian. Pernikahan itu adalah sesuatu yang suci, ya. Bi amanillah. Engkau menghalalkan, menjadi halal farjinya, ya, terhadap farjinya dengan kalimatillah. Ya. Jadi dengan aman dari Allah dan juga kalimatullah. Kemudian kata Rasulullah, jangan sampai, ya, memasukkan walakum alaina alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Jadi jangan sampai ada seorang masuk ke rumahmu yang kau tidak ingin. Ya, kita lagi kerja, istri di rumah, ya, setiap ada orang masuk, laki-laki silakan masuk. Nah, itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Jangan sampai seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin. Kalau mereka melakukan itu, maka pukullah yang tidak melukai. Ya. Jadi memukul itu ada dalam Islam, tapi tidak melukai. Ya. Kalau di barat, di Australia, kalau suaminya marah atau mungkin memukul karena untuk mendidik, ya, itu istrinya langsung melapor polisi, tekan, udah akhirnya diciduk sama polisi. Jadi nggak bisa lelaki itu kalau di negeri barat tidak bisa sama sekali untuk memukul atau misalnya mencubit dalam rangka mendidik gitu, ya. Karena hak-hak perempuan kadang diberikan, tapi karena tidak berdasarkan Islam maka terlalu tinggi sehingga lelaki tidak masuk. Ya. Ada sisi baiknya, tapi tentunya apabila ini bagi orang-orang yang semena-mena pasti. Tapi bagi orang-orang yang mendidik istrinya, ya, maka tidak bisa. Kalau suaminya marah begitu, tinggal panggil polisi. Jadi tidak boleh memasukkan seseorang yang tidak disukai oleh suami. Apabila mereka melakukan itu, maka pukullah yang tidak melukai. Berikanlah rizkinya dan pakaian yang baik. Dan, ya, jadi ma'asyar bil ma'ruf, ya, diberikan rezekinya dan pakaian yang baik. Pakaian baik apa yang pakaian yang mahal, bos? Pakaian yang mahal katanya. Pakaian sesuai hajatnya, ya, karena kalau kita punya istri, ya, atau ada perempuan yang
selalu ingin beli dan beli, ya kan beli terus ya, bil ma'ruf. Pastinya bukan pakaian bekas atau pakaian yang ma'ruf ini, bil ma'ruf. Dan aku tinggalkan kepada kalian yang kalian tidak akan tadillu, tidak akan apa? Tidak akan sesat ya. Apa itu? Apabila engkau berpegang teguh kepadanya, itu kitabullah. Kitabullah ya, dalam riwayat lain wa sunnata rasul ya. Kitabullah wa sunnata rasul. Kemudian wa antum tasaluna anni, kau menanyakan kepada aku apa yang kau katakan. Mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa kau telah menyampaikan. Ya. Menyampaikan amanah dan kau telah memberikan nasihat. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangan dan mengangkat tangannya dan menunjuk dengan telunjuknya ke langit dan mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu azanlah orang yang azan salat zuhur ya, di mana di Arafah. Kemudian langsung qomat dan salat asar dan tidak salat di antara kedua, jadi di jamaah. Kita sering dengar istilah haji akbar. Dan haji akbar itu maksudnya apa? Banyak yang bilang haji akbar itu haji yang bertepatan dengan hari Jumat. Ya, maka itu adalah tidak benar. Dalam hadis sahih ya, Abu Dawud ya, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika mereka menanyakan hari apa ini? Hari ke-10, Rasulullah ini adalah haji akbar. Jadi yang maksud hari haji akbar itu adalah hari ke-10, yaitu hari ke-10 itu. Hari Idul Adha itu adalah haji akbar. Kemudian ulama berbeda pendapat. Berarti ada haji asghar dong. Ya. Kalau haji besar ada haji kecil. Ya. Ulama mengatakan haji kecil yang dimaksud ada. Kalau haji asghar yang dimaksud adalah hari Arafah. Kalau Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi haji asghar itu adalah Arafah. Karena Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Jadi Arafah adalah rukun haji. Kalau seorang meninggalkannya maka batal haji dan harus mengulangi di tahun yang akan datang. Jadi haji akbar, saya ulangi, adalah hari ke-10 dari Dzulhijjah, bukan haji yang terjadi pada hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW naik kendaraan ya, naik untanya, kemudian mendatangi Arafah, mauqif dan menghadap kiblat. Dan beliau waqifan berdiri dan berdoa atau wukuf di situ ya. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ya, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu dan aku telah menyempurnakan nikmatmu kepadamu dan aku meridhai bagimu Islam sebagai agama. Setelah matahari tenggelam, maka Rasulullah berjalan dari Arafah dan di belakangnya Usamah bin Zaid, menaikkan Usamah bin Zaid, belakangnya Rasulullah mengatakan alaikumus sakinah, ayyuhan nas alaikumus sakinah, wahai manusia, tenanglah kalian mendatangi Muzdalifah dan salat di Muzdalifah, salat maghrib dan isya dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Jadi jam. Ya, di mana? Di Muzdalifah. Kemudian Nabi di Muzdalifah beliau menginap sampai subuh, tidur di sana. Ketika fajar, salat di awal waktu, kemudian datangi Al-Masy'arul Haram, yaitu satu tempat di Muzdalifah. Menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dan bertahlil la ilaha illallah dan mentauhidkan la ilaha illallah la syarika lahu wa kullu syai'in qadir. Ya. Kemudian di sana sampai
subuh. Sampai subuh itu ya seperti sekarang asfar subuh sudah mulai terang. Kemudian berangkat ke Mina sebelum matahari terbit. Dan beliau talbiyah tidak putus-putus. Dan memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil hasal jamarat, ya, yaitu batu untuk melempar jamrah 7, ya. Batunya kecil-kecil, nggak gede-gede, ya. Kenapa nggak pakai batu yang besar ya, batu koral? Enggak, batu yang kecil aja. Kemudian sampai di Mina, Rasulullah melempar jamrah 7 kali. Bertakbir dalam setiap lemparan. Itu hari yang ke-10, ya. Hari yang pertama itu jamrah Aqabah, hanya jamrah yang besar, yang paling pojok, ya. Ada sugra, ada ula, wusta dan Aqabah. Sugra, wusta, kubra, ya. Kubra ini adalah Aqabah. Itulah yang paling besar. Rasulullah melempar jamrah itu pada hari ke-10, hanya yang Aqabah. Dan jamrah Aqabah itu dan jamarat secara keseluruhan adalah tanda permusuhan manusia dengan setan. Ya, jadi kita melempar itu, kita Bismillah Allahu Akbar, itu adalah menunjukkan bahwa kita bermusuh dengan setan selama-lamanya. Ya, ada yang semangat karena lempar, akhirnya kehabisan batunya, akhirnya sendal jepitnya dilempar. Dulu Zidul MZ bilang lucu, ya. Jadi ketika sono orang koruptor haji itu, dia lempar, dengan kerasnya gitu kan. 7 kali, ya, setannya ketawa gitu. Loh, kok setan buk setan gitu. Tanya begitu. Jadi kalau orang haji pakai harta korupsi, apakah sah hajinya, ya? Ulama mengatakan tidak sah. Karena orang haji itu harus dengan harta yang halal. Jadi al-hajju min malin haram la yasih. Haji dari harta yang haram tidak sah. Kalau tidak sah maka ia harus mengulangnya. Ya, bukan tidak diterima, tapi tidak sah. Kemudian Rasulullah setelah jamrah Aqabah, ya, hari yang ke-10 berkhutbah, ya, dengan luar biasa, ya. Khutbah yang sangat bermakna dan mendatangkan mereka untuk mendengar dan taat dan mengambil manasik. Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ya. Itu artinya kita harus selalu berjalan dalam jalan Rasulullah. Dalam haji, sholat, dalam ibadah kita tidak boleh membuat kita sendiri, ya. Jadi kalau kita ibadah itu atas berasa kita, sangkaan kita, maka kita tidak sesuai dengan yang Rasulullah inginkan. Khudhu anni manasikakum. Ya. Kalau kita bikin itu maka kita membuat hal yang baru, bid'ah, ya. Ibadah jelas manasik seperti ini, shallu kama ra'aitumuni usolli, salat seperti ini. Kemudian Rasulullah melarang mereka untuk kembali menjadi kufar. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Jadi tidak boleh murtad. Kemudian Rasulullah setelah khutbah dan ke tempat penyembelihan, alhamdulillah sekarang orang haji enggak mesti nyembelih, ya. Ya, sudah disembelihin, ya. Yang bayar dam, ya. Cuman dam itu ya mungkin 300 riyal, tidak naik atau naik pun sedikit. Ada orang yang maklar dam juga di sana. Cuman saya menghimbau, ya, karena ada orang yang badalin haji ketika di sana. Sudah sampai sana baru minta badal, akhirnya ada jasa badal. Dia ngebadalin orang, ratusan orang dia badalin, ya, karena untuk mendapatkan uang. Itu tidak sah. Kemudian Rasulullah ke tempat sembelihan, Rasulullah menyembelih sendiri 63 badanah, 63 unta.
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk yang tersisa. Sebutkan 100 atau lebih. Jadi berapa? 63. Rasulullah SAW menyembelih. Ketika Rasulullah SAW sudah selesai menyembelih, Rasulullah SAW memanggil orang yang memotong rambut, maka Rasulullah SAW memotong rambutnya. Memotong itu menggunduli. Ya. Jadi yang Rasulullah rahimallahu al-muhalliqin. Allah menyayangi orang yang mengunduri rambutnya. Sahabat bilang wal muqassirin, yang memendekkan juga wal muqassirin. Ya, jadi yang lebih utama kita botakkan rambut, gundul. Kemudian Rasulullah SAW ke Mekah. Ya, jadi tadi hari ke-10 itu yang dilakukan adalah melempar jamrah. Kemudian Rasulullah setelah melempar jamrah khutbah, setelah itu menyembelih. Setelah menyembelih, Rasulullah mencukur, menguduli rambutnya. Kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sholat di Mekah, sholat zuhur. Ya, sholat zuhur di sana. Nanti ketika tawaf ifadah itu luar biasa. Wah, betapa penuhnya, susah untuk sampai ke dekat Ka'bah. Saya saja dulu di tengahnya, karena desakan itu pada hari ke-10 luar biasa. Kemudian balik lagi ke Mina di hari yang sama, hari ke-10. Ya, kemudian menginap di Mina sampai besoknya, sampai zawal syams, matahari tergelincir. Ya, ketika tergelincir dan masuk zuhur, Rasulullah ke jamrah, maka melempar 3 jamrah, sughra, wusta dan kubra. Atau aqabah. 7 kali melempar dan bertakbir setiap kali melempar, dan melakukan pada hari tasyrik. Dan Rasulullah menginap di Mina 3 hari, ya 3 malam. Malam ke-11, ke-12, ke-13. Ya. Baru setelah itu Rasulullah hari ke-13 Rasulullah pergi dari Mina dan menetap di Khif Bani Kinanah. Kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya, tidur sebentar, kemudian ke itu besoknya, berarti hari ke-14 Rasulullah ke Baitullah dan tawaf wada. Setelah itu Rasulullah ke Madinah. Jadi itulah yang dilakukan Rasulullah. Itu ikhtisar karena hadisnya panjang, yaitu hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, bahwa ibadah haji ini yang perlu ditekankan sini. Yang pertama tadi sudah disampaikan, khudhu anni manasikakum. Jadi dalam ibadah haji jangan sampai kita membuat aturan tanpa ada aturan Rasul. Kita buat aturan sendiri. Yang kedua adalah yang perlu saya sampaikan, bahwa tujuan dari haji itu adalah mencapai takwa. Kalau puasa mencapai takwa, haji juga takwa. Suatu hari Abdullah bin Umar melihat banyak orang menuju Baitullah untuk melakukan haji. Beliau mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, ini banyak sekali orang yang pergi haji ke Baitullah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ar-rakbu katsir walakin al-hajj qalil." Rombongan banyak, tapi yang haji sedikit. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang dilihat bukan daripada banyaknya. Kuota mungkin bertambah, mungkin sekarang kuota makin banyak, setiap tahun makin banyak. Nanti Masjidil Haram bisa 350.000, 350.000. Tapi yang dilihat adalah kualitasnya. Ya, kualitasnya dari ibadah haji. Jadi kalau pulang haji ia tidak berubah, maka hajinya tidak mabrur. Rasulullah mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi tujuan dari haji itu adalah takwa. Yang kedua adalah ubudiyah, menyembah Allah hanya kepadanya. Karena tadi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik.
Innal hamda wan ni'mata lak wan ni'mata wal mulka laka la syarika lak, ya. Jadi jelas. Jangan sampai setelah haji atau dalam ibadah haji melakukan syirik. Ya, melakukan hal yang syirik atau hal-hal yang bid'ah. Ngusap-ngusap kuburan Rasulullah SAW. Atau ngusap-ngusap ini Ka'bah misalnya. Itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Atau sepulang dari haji, ya, bukan yang makin taat malah sering ke dukun, ya. Maka itu bertentangan dengan arti haji itu sendiri. Karena arti haji adalah ubudiyah. Dan yang ketiga adalah bahwa haji itu adalah islahul qulub, ya. Membenarkan atau memperbaiki hati. Jadi hati kita semakin baik. Pulang dari haji bukan makin takabur. Oh, saya udah haji, lihat gelang saya, ya. Masih saya pakai. Sekian hari ingin disebut Pak Haji, kemudian kalau nggak dipanggil Pak Haji tersinggung, ya. Akhirnya nggak pernah negur lagi. Oh, saya nggak dipanggil Pak Haji, dia nggak menghormati saya misalnya. Ya, islahul qulub, ya, hati semakin taat pada Allah, ya, perbuatan juga semakin bertakwa, ya, perbuatan semakin baik, ya, yang tadinya jamaah subuhnya jarang terus jamaah subuh. Ya, jadi hati semakin baik dan yang pastinya dari semua itu adalah perubahan. Jadi haji itu adalah momen perubahan. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Sama dengan kurban. Ya, insya Allah kita akan menghadapi kurban, dan bagi yang mampu hendaklah melakukan kurban, karena kurban adalah satu sunnah yang muakkadah. Ya, Rasulullah tekankan, bahkan Imam Ahmad mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Jadi bukan sunnah muakkadah. Kalau mampu, kenapa tidak? Kenapa kalau kita bisa menyisihkan untuk belanja, untuk memperkakas, untuk mengasih istri perhiasan, mengapa tidak bisa kita untuk melakukan ibadah kurban setiap tahunnya? Dengan demikian kajian kita pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang tidak terhenti, memberikan kita yang bagi yang belum haji, semoga Allah berikan kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Dan bagi yang telah haji, semoga Allah memberikan nikmat untuk berkunjung ke Baitullah di kemudian hari, di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tadi ada sedikit penjelasan dari Ustaz, mungkin saya mau menjelaskan lebih lanjut mengenai perlakuan terhadap perempuan itu lebih dari laki-laki. Sedangkan di sisi lain, hak waris itu perempuan yang sebagian, laki-laki dua bagian. Mohon penjelasan itu. Karena perlakuan terhadap perempuan itu harus lebih fokus, sedangkan di sisi lain mengenai waris ada perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin mendapatkan doa kita di jamaah istiqamah dari Allah, ada katanya melakukan ta'awud. Ta'awud itu dibagi dua, ada umum, ada khusus. Nah, apa yang maksudnya dengan ta'awud? Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Mengenai haji badan, ada yang perlu pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang tidak bisa itu ada juga yang mengatakan tidak dulu. Untuk puasa Arafah, ada yang berpendapat 2 hari atau 3 hari, yang mana yang mengatakan 1 hari. Kemudian untuk hari raya Zulhijjah itu patokannya apakah sudah disulat atau wukuf itu? Baik, yang pertama adalah hak perempuan
tahu. Ya, hak perempuan tidak seluruhnya itu harus sama dengan lelaki. Karena masalah waris ini salah satu yang dilontarkan oleh orang-orang Barat bahwa atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam bahwa Islam tidak adil. Karena perempuan mendapatkan satu bagian, sedangkan lelaki mendapatkan 2 bagian. Maka jawabannya adalah dalam hal ini posisi lelaki adalah sebagai orang yang bertanggung jawab kepada keluarga. Jadi harta yang didapatkan oleh lelaki itu adalah yang akan ia infakkan, yang ia akan ia berikan kepada keluarga. Jadi Allah adil. Sedangkan harta perempuan itu hartanya untuk dirinya, ya. Bukan untuk suaminya. Kalau yang membantu silahkan, tapi tidak ada kewajiban. Jadi yang itu. Jadi kalau orang bilang Islam tidak ada Allah, Islam tidak adil, maka Islam itu sangat adil. Dan laki adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau misalnya laki nanti sudah mengambil bagiannya, dia punya keluarga, punya istri, punya anak, punya orang sekolah. Maka yang dia bertanggung, maka 2 bagian itu adalah hal yang sangat adil. Berbeda dengan perempuan dapat 1 bagian, nanti dia punya suami, maka yang bertanggung kepadanya adalah suaminya, bukan istrinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Islam sangat adil. Yes, Pak. Jadi dalam masalah waris itu dilihat dari sisi tanggung jawab, karena lelaki bertanggung jawab atas keluarganya, sedangkan perempuan hartanya untuk dirinya. Yang bertanggung jawab nafkahnya adalah suami. Kalau kita mau bilang, ya udah kalau begitu istri nggak usah dikasihi buat laki-laki semua, tidak kan? Istri juga dapat harta, bahkan itu untuk perempuan itu untuknya semuanya, ya, bukan untuk keluarganya. Ya, baik, yang kedua ada ta'abbud am, ada ta'abbud khas. Nah, terus terang ini istilah-istilah saya tidak tahu siapa yang mengatakannya. Tapi ada hal-hal yang dimana Rasulullah jelaskan orang akan dijabah dakwah. Misalnya hadis tadi. Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Ya. Apabila seorang bertanya kepada, apabila ada seorang yang bertanya kepada tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Syaratnya adalah mereka mengikuti aku, ya. Istajibu li, ya, wa yu'minu, dan beriman kepadaku. Itu syaratnya. Jadi taat, beriman kepadaku, mengikuti perintahku, enggak akan dijauh. Kemudian juga ada misalnya hadis yang sangat masyhur dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya. Hadis ketika seseorang yang memanjatkan doa Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang sudah compang-camping, tapi kalau salam wa malbasu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, dan makan dari yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Itu salah satu yang menyebabkan ditolaknya doa, yaitu orang tidak mengkonsumsi yang halal. Sehingga Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu ketika datang Rasulullah, "Ud'ullaha li an yustajaba." Atau "Ud'ullaha li an akuna mustajabad da'wah." Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku dikabulkan doanya. Apakah Rasul bilang, "Ya, kamu saya doakan langsung dikabulkan doanya"? Tidak. Rasulullah ingin ada sesuatu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas. Yaitu apa? "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Ada satu hal, amalan, ya. Ada satu perbuatan. Kata Rasulullah, perbaikilah makananmu, niscaya kamu akan dikabulkan. Setelah itu Sa'ad bin Waqqas tidak pernah makan kecuali yang jelas-jelas halal. Sehingga diriwayatkan bagaimana Sa'ad bin Waqqas memiliki hewan ternak, dan diketahui hewan ternak ini pernah ke
rumput sebelah dan makan daripada rumput tetangga, tidak tahu tanpa izin makan. Ya, kemudian Sa'd bin Waqqas tidak pernah minum susunya lagi sampai beliau wafat. Kenapa? Takut makan haram. Setelah itu Sa'd bin Waqqas selalu dikabulkan doa. Tidak ada doa yang dipanjatkan Sa'd bin Waqqas kecuali beliau melihatnya dengan mata kepala. Jadi itu ada hal-hal yang dijelaskan bahwa seseorang bisa dikabulkan doanya. Kemudian badal haji ya. Badal haji ada hadisnya dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya. Hadis seorang perempuan, inna ummi matat afa hujju anha, ibuku telah mati apakah aku menghajikan? Ya Rasulullah, hujji anha fa Allah wa yuqda, hajikanlah karena sungguhnya utang pada Allah itu lebih utama untuk dibayar. Ya. Atau hadis lain yang menunjukkan orang tuanya tidak mampu. Jadi yang terjadi perbedaan adalah badal haji ada, yang terjadi perbedaan apakah seorang boleh membadalkan yang bukan orang tuanya. Itu yang menjadi perbedaan. Ya, kalau kita lihat mazhab banyak sekali. Ya. Dan menurut saya Allah alam, apabila memang tidak ada yang dari keluarga yang tidak membadalkannya karena memang anaknya sudah tidak ada. Kalau tidak ada keluarganya, kalau nggak ada keluarganya, maka yayasan atau yang berwenang, ya misalnya KBH, bisa membadalkan selama tidak ada anaknya misalnya. Tapi kalau ada ya tidak boleh anaknya dulu. Kalau dia sudah haji, ya, atau keluarganya. Tapi kalau sudah tidak ada semua, sedangkan dia mampu, ya, punya uang itu dan dia tidak mampu melakukannya karena sakit, ya, karena sakit yang tidak memungkinkan dia haji, atau dia pernah berwasiat untuk ingin melakukan haji, udah nabung sekian, kemudian meninggal, tapi dana haji sudah masuk, maka itu bisa dibadalkan oleh keluarganya selama keluarga. Kalau tidak, maka yayasan. Tapi kalau pergi haji baru minta badalin di sana, ya sebaiknya tidak, ya. Karena di sana ada yang maklar badal. Oh yang saya badalin nanti datang lagi, oh sama saya saja. Jadi dia banyak, sedangkan badal itu satu orang, nggak bisa 100 orang, ya. Semua minta badal, ya. Bagaimana orang mau melakukan haji untuk badalin 2 orang atau 3 orang? Ya, sedangkan haji itu sifatnya adalah individual, personal. Jadi seperti itu. Jadi masalah badal haji itu bukan khilaf, itu hadisnya jelas. Cuma yang menjadi khilaf apakah boleh menghajikan, membadalkan yang bukan orang tuanya itu. Kemudian ya tadi sudah jelaskan, apabila kondisinya memang tidak ada keluarganya dan dia sudah mampu, ada uangnya, pernah wasiat meninggal, kemudian ada hartanya sudah dia masukkan, maka dibadalkan oleh yayasan atau yang berwenang mampu melakukan. Kemudian yang terakhir tentang puasa Arafah. Puasa Arafah disunahkan untuk orang yang di sini, bukan orang yang haji. Dan orang haji tidak disunahkan. Ini apakah hari 3 hari atau hari Arafahnya saja? Ada hadis di situ. Ya, hadis Abu Daud dan lainnya disebutkan bahwa dari awal 3 hari atau bahkan dari awal Dzulhijjah bagi orang Muslim. Tapi terlepas dari itu yang wakad adalah pada hari ke-9. Kemudian ini sampai sekarang masih jadi perbincangan. Apakah patokannya ketika sudah wukuf di sana, di sini harus? Kalau sudah wukuf di sana berarti besok otomatis sudah Idul Adha. Apakah ittihadul matali' atau ikhtilaful matali'? Itu kan. Apakah harus sama atau berbeda setiap daerah sesuai dengan perhitungan atau bulannya?
Itu juga menjadi perbedaan. Sampai sekarang, ya sebenarnya bukan Indonesia saja, di tempat-tempat lain juga sama Pak. Jadi mungkin ada anggapan Indonesia saja sama. Ya, jadi bagi saya ya, itu ikhtilaf al-matalih. Jadi tidak mesti ketika sana sudah wukuf, biasanya harus ya, sudah Idul Adha ya. Karena itu bergantung kepada posisi dan tempat masing-masing. Ada lagi?